Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan membawakan kisah tentang perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Diambil dari Injil Matius pasal ke-13 ayat 44 sampai dengan 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kedua perumpamaan ini mengandung pesan yang serupa, yaitu tentang nilai yang tak ternilai dari kerajaan Allah. Ketika seseorang sungguh-sungguh menyadari betapa berharganya hidup dalam kebenaran Tuhan, ia akan rela mengorbankan segalanya demi memperolehnya. Orang yang menemukan harta di ladang itu tidak sekedar senang, tetapi ia penuh dengan sukacita. Sukacita yang membuatnya rela menjual seluruh miliknya. Begitu juga pedagang yang menemukan mutiara. Dia tahu bahwa harta yang ia temukan jauh lebih berharga dari apapun yang ia miliki. Pelajaran utama dari perumpamaan ini adalah tentang nilai dan prioritas, di mana Tuhan Yesus ingin kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari betapa berharganya kerajaan surga? Apakah kita bersedia meninggalkan kenyamanan, status, atau bahkan rencana-rencana pribadi kita demi hidup sesuai dengan kehendak Allah? Kerajaan surga bukan hanya tentang kehidupan setelah kematian, saudara, tetapi tentang cara hidup kita sekarang ini. Hidup yang dipenuhi oleh kasih, kebenaran, pengampunan, serta pengharapan. Di dalam dunia yang seringkali memuja kekayaan, prestasi, dan popularitas, pesan Tuhan Yesus ini mengajak kita untuk menilai ulang di manakah letak harta kita yang sejati. Apa sesungguhnya yang kita kejar dalam kehidupan ini? Tuhan menawarkan kepada setiap kita sebuah harta yang tidak ternilai, yaitu hubungan yang dekat dengannya, damai sejahtera yang tidak bergantung pada situasi, dan hidup yang kekal. Namun untuk memiliki semuanya itu, kita perlu membuat suatu pilihan. Kita perlu menyerahkan hal-hal lain yang mungkin selama ini kita anggap paling penting, dan hanya menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu di hari ini, di mana kami boleh belajar tentang harta yang tidak ternilai yang ditawarkan bagi semua orang. Roh Kudus, ajari kami agar kami dapat memprioritaskan apa yang menjadi kehendak-Mu dan kehendak Bapa dan bekerja segiat-giatnya bagi kerajaan Allah. Biarlah dalam kehidupan ini kami mengejar hal-hal yang kekal dan sejati yang berasal daripada-Mu, ya Bapa. Amin. Saudara, demikianlah kisah hari ini dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Shalom dan salam damai. Tuhan Yesus memberkati.